Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvianti bersama rekan saya Felicia Priscilia dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan resensi kritis terhadap 5 artikel yang membahas teori belajar dan praktik pendidikan. Tujuan presentasi ini adalah untuk melihat bagaimana teori-teori belajar tidak hanya sebatas konsep dalam buku, tetapi benar-benar diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari, baik di kelas maupun di luar kelas. Artikel yang kami pilih ada 5. Pertama, ditulis oleh Agni tahun 2022. Kedua, oleh Fortuna dan kawan-kawan pada tahun 2024. Ketiga, oleh Al-Habsyi dan kawan-kawan pada tahun 2023. Keempat, oleh Imelda dan kawan-kawan pada tahun 2023. Dan yang kelima, oleh Fajrin serta kawan-kawan pada tahun 2023. Kelima artikel ini kami pilih karena sama-sama membahas hubungan antara teori belajar dengan praktik nyata dalam pendidikan, sehingga memberi gambaran yang cukup, lengkap, dan bervariasi. Artikel pertama ditulis oleh Agni. Artikel ini berfokus pada teori konstruktivisme dalam pembelajaran praktikum akuntansi. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur dari berbagai sumber. Hasil utamanya menunjukkan bahwa ketika pembelajaran konstruktivisme diterapkan, siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan mandiri. Guru dalam hal ini tidak lagi berperan sebagai pusat informasi, melainkan sebagai fasilitator yang membimbing proses belajar siswa. Dengan demikian, pembelajaran lebih menekankan pada bagaimana siswa membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman dan interaksi. Artikel kedua ditulis oleh Fortuna dan kawan-kawan. Artikel ini membahas lebih luas mengenai 4 teori belajar utama, yaitu behavioristik, kognitivistik, konstruktivisme, dan humanistik. Masing-masing teori memiliki keunggulan tersendiri. Teori behavioristik efektif untuk latihan berulang. Teori kognitivistik menekankan pada cara otak memproses informasi. Teori konstruktivisme mendorong pembelajaran aktif dan kolaboratif. Sedangkan teori humanistik lebih menekankan pada motivasi dan perkembangan potensi siswa. Artikel ini bermanfaat karena memberi gambaran komparatif sehingga guru bisa menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Artikel ketiga ditulis oleh Al-Habsyi dan kawan-kawan. Fokus penelitian ini adalah penerapan teori kognitif dan konstruktivisme. Beberapa strategi yang digunakan antara lain diskusi, studi kasus, serta proyek kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan teori ini membuat siswa lebih mandiri, kritis, dan mampu memahami konsep secara mendalam. Selain itu, suasana kelas juga menjadi lebih hidup karena siswa berperan aktif membangun pengetahuan, bukan hanya menerima informasi dari guru. Artikel keempat ditulis oleh Imelda dan rekan. Fokusnya adalah pada penerapan konstruktivisme dan praktikum komputer. Metode yang digunakan adalah observasi dan studi kasus. Dari penelitian tersebut, ditemukan bahwa pembelajaran konstruktivisme dapat meningkatkan kreativitas, kemandirian, dan keterampilan problem solving siswa. Namun, ada juga kelemahan yang muncul, yaitu waktu belajar menjadi lebih lama dan dibutuhkan kesiapan guru untuk benar-benar mengelola kelas dengan baik. Jadi di sini saya akan membandingkan dari artikel tersebut. Jadi jika dibandingkan, sebagian besar artikel menggunakan pendekatan konstruktivisme karena dianggap paling sesuai dengan pembelajaran abad 21. Bedanya,
Artikel Fortuna membahas teori secara lebih luas, sementara artikel Fajrin lebih fokus pada pembelajaran kontekstual berbasis tim. Di sisi mode, ada artikel yang berbasis kajian literatur dan ada juga yang berbasis penelitian lapangan. Sedangkan dari sisi bidang, teori belajar diterapkan tidak hanya di akuntansi dan komputer, tetapi juga di sains, khususnya fisika. Artikel kelima ditulis oleh Fajrin dan rekan-rekan. Penelitian ini meneliti pembelajaran fisika bidang miring dengan menggunakan pendekatan STEAM. Hasilnya, siswa tidak hanya memahami konsep fisika dengan lebih baik, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan kehidupan nyata. Misalnya, isu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Artikel ini menunjukkan pentingnya pembelajaran yang kontekstual serta menumbuhkan empati sosial dalam diri siswa. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang temuan penting dari 5 artikel yang kelompok kami sudah paparkan tadi, yaitu secara umum temuan penting dari kelima artikel ini adalah bahwa pembelajaran berbasis kontekstualisme terbukti efektif meningkatkan pemahaman, kreativitas serta keterlibatan siswa. Praktik secara langsung dalam pembelajaran membuat siswa lebih aktif, reflektif, dan kritis. Namun, kelemahan umum dari penelitian ini adalah keterbatasan jumlah sampel, waktu penelitian, serta minimnya data kuantitatif yang bisa mendukung hasil tersebut. Berdasarkan 5 artikel yang direview, dapat disimpulkan bahwa teori sangat relevan dalam praktik pendidikan. Guru tidak cukup hanya memberikan materi, tetapi juga perlu menjadi fasilitator agar siswa lebih aktif membangun pemahaman. Selain itu, pembelajaran berbasis praktik terbukti tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep, tetapi juga mengembangkan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, kemampuan berkolaborasi, serta kepedulian sosial. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai resensi kritis 5 jurnal tentang teori belajar dan praktik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.